Dalam pembangunan ibu kota negara Nusantara yang terletak di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur, tentunya kita tidak pernah asing lagi dengan istilah Smart City, Green City, inklusi, dan kota berkelanjutan. Sesungguhnya apa yang dimaksud dengan inklusi, Smart City, Green City, dan kota berkelanjutan? Dalam konten ini saya akan merangkum istilah-istilah tersebut agar kita dapat memahami istilah-istilah tersebut. Green City, dalam konteks Ibu Kota Nusantara (IKN), merujuk pada konsep pembangunan kota yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berfokus pada pelestarian alam. Hal ini sejalan dengan visi IKN untuk menjadi kota modern yang mengintegrasikan teknologi cerdas dengan keberlanjutan lingkungan. Beberapa elemen dari konsep Green City untuk IKN meliputi: 1. Ruang hijau yang luas. IKN dirancang memiliki ruang hijau yang dominan, seperti taman kota, hutan kota, dan area konservasi, guna menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas udara. 2. Efisiensi energi, menggunakan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, serta mendorong penggunaan bangunan hemat energi. 3. Transportasi berkelanjutan, fokus pada transportasi publik ramah lingkungan, seperti bus listrik, kendaraan otonom, jalur sepeda, dan area pedestrian. 4. Manajemen air dan limbah, memastikan pengelolaan air yang efisien dan penggunaan teknologi untuk mendaur ulang limbah. 5. Pelestarian biodiversitas, mempertahankan habitat alami flora dan fauna di sekitar wilayah pembangunan. Dengan konsep ini, IKN diharapkan menjadi kota masa depan yang tidak hanya modern, tetapi juga harmonis dengan lingkungan alam. Inklusi dalam konteks pembangunan dan pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) mencakup upaya untuk memastikan partisipasi yang adil dan merata dari seluruh kelompok masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga manfaat dari proyek ini. Berikut adalah arti inklusi dalam konteks tersebut. 1. Partisipasi semua pihak. Masyarakat lokal, memberdayakan masyarakat adat dan komunitas lokal yang tinggal di sekitar kawasan IKN agar mereka tidak tersisih, tetapi menjadi bagian dari perubahan. Pemangku kepentingan lainnya, melibatkan pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam proses pengambilan keputusan. 2. Keberlanjutan sosial dan ekonomi. Kesetaraan ekonomi, memberikan peluang ekonomi yang setara kepada masyarakat lokal melalui pekerjaan, pelatihan, dan akses terhadap fasilitas baru di IKN. Pelestarian sosial dan budaya, menghormati nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat lokal, termasuk melindungi hak-hak masyarakat adat. 3. Akses terhadap layanan dasar, memastikan semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas memiliki akses yang sama terhadap infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik di IKN. 4. Pembangunan berbasis lingkungan. Perlindungan ekosistem, mengintegrasikan prinsip pembangunan hijau untuk menjaga ekosistem lokal dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Mitigasi dampak negatif, menanggulangi potensi konflik lahan dan dampak lingkungan akibat pemindahan dan pembangunan IKN. 5. Pemerataan dan pengurangan ketimpangan. Penyebaran pusat pertumbuhan, memindahkan ibu kota bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Jawa, khususnya Kalimantan. Inklusi geografis, memberikan perhatian khusus pada wilayah-wilayah terdekat IKN agar ikut mendapatkan manfaat pembangunan. Tantangan dalam inklusi. Pemindahan masyarakat lokal, risiko penggusuran dan kehilangan identitas budaya masyarakat adat. Penyediaan infrastruktur yang merata, memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah inti IKN tetapi juga menjangkau kawasan sekitarnya. Dengan pendekatan inklusif,
Pembangunan IKN dapat menjadi model pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Smart City dan kota berkelanjutan merupakan dua konsep yang saling terkait dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Indonesia, tetapi memiliki fokus yang sedikit berbeda. Berikut penjelasannya. Smart City adalah kota yang menggunakan teknologi digital dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan kualitas hidup warganya. Dalam konteks IKN, konsep Smart City diterapkan untuk 1. Pengelolaan kota yang efisien, penggunaan teknologi seperti IoT Internet of Things untuk mengelola transportasi, energi, air, dan limbah secara real-time. 2. Layanan publik yang terintegrasi, aplikasi digital untuk akses mudah ke layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan administrasi. 3. Konektivitas digital, infrastruktur telekomunikasi canggih untuk mendukung koneksi internet cepat dan luas. 4. Transportasi cerdas, sistem transportasi publik otomatis, kendaraan listrik, dan jaringan jalan pintar. 5. Keamanan berbasis teknologi, CCTV pintar, sistem pemantauan lingkungan, dan penggunaan AI dalam manajemen keamanan. Kota berkelanjutan. Kota berkelanjutan adalah kota yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Fokus utamanya adalah pada keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks IKN, kota berkelanjutan diwujudkan melalui 1. Pengelolaan lingkungan, pemanfaatan energi terbarukan, konservasi hutan, penggunaan material ramah lingkungan, dan pengelolaan limbah. 2. Ruang hijau yang luas, pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara infrastruktur dan alam, seperti taman kota, ruang terbuka hijau, dan koridor ekologi. 3. Ekonomi sirkular, sistem ekonomi yang meminimalkan limbah dan mendaur ulang sumber daya sebanyak mungkin. 4. Pemberdayaan komunitas, melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan kota untuk memastikan keberlanjutan sosial. 5. Resiliensi iklim, infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim, seperti sistem drainase modern untuk mengatasi banjir. IKN sebagai Smart City dan kota berkelanjutan. IKN dirancang untuk menjadi kombinasi dari kedua konsep ini. Kota ini tidak hanya mengandalkan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga menempatkan keberlanjutan sebagai prioritas utama. Misalnya, menggunakan energi terbarukan seperti solar panel dan tenaga angin. Merancang tata kota yang ramah lingkungan dengan mempertahankan 75% area hijau. Menggunakan transportasi berbasis listrik dan jaringan jalan yang ramah lingkungan. Mengintegrasikan teknologi untuk memonitor kualitas udara, air, dan penggunaan energi. Kombinasi ini bertujuan menjadikan IKN sebagai model kota masa depan yang inovatif, efisien, dan harmonis dengan alam.